pengalaman pendidikan SD MI pada tahun 2021. Saya belum lahir 2021. Mungkin masih proses orang tua saya. SMP dan SMP tes tahun 74 di Maleber, Bandung ya. SMA lulus tahun 77 di Tulungagung. S1 lulus tahun 86. 86 saya belum lahir. Di Jakarta. S2 lulus tahun 97 di Bandung. 97 saya masih di SD. Untuk itu supaya tidak menyita waktu dan untuk ketika dengarkan saja paparan yang akan disampaikan oleh Bapak mengenai kebijakan program dan kegiatan Direktorat Pendidikan Agama Islam dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama pada siang ini kita menemukan sebuah majelis yang disebut dengan workshop meningkatkan kompetensi guru khusus guru pendidikan agama Islam asal Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tentu merasa sangat bermerasa gembira pada hari ini diundang oleh STNI Ulama Besar dalam forum ini, di mana pesertanya ini saya dalam dari kota Hebron dan Bogor yang kurang lebih jumlahnya adalah 160, salah satunya ada usaha 160 orang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya diberi tugas atau diminta untuk bisa hadir di sini wawancara, berbagi informasi, berbagi pengalaman, khususnya terkait dengan pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pendidikan agama Islam di sekolah ini memang menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama dari mulai tahun 60
direktorat yang mengurusi pendidikan agama Islam di sekolah itu adalah Direktorat Aisun Pendidikan Agama Islam pada sekolah negeri pada negerinya. Yang swasta itu dulu mengurus dirinya masing-masing. Yang diurus pemerintah itu adalah yang. Nah, kemudian pada periode Presiden Abdurrahman Wahid, Direktorat Aisun ini digabung dengan Direktorat Perhubungan Agama Islam menjadi namanya DIPAPENDA, Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama. Sampai sekarang Direktorat PAPENDA ini untuk di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota masih seperti itu. Nah, tetapi di tingkat pusat mulai tahun 2006 itu sudah diganti, sudah dipisah kembali. Yang tadinya di PAPENDA itu dipisah kembali. Yang mengurusi madrasah adalah Direktorat Madrasah, yang mengurus pendidikan agama Islam di sekolah umum waktu itu Direktorat PAIS, Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Nah, kemudian pada tahun 2011 Direktorat PAIS ganti lagi namanya menjadi Direktorat PAI. S-nya hilang. Jadi kalau semula ada S-nya itu adalah Pendidikan Agama Islam pada sekolah, jadi sekarang Direktorat Pendidikan Agama Islam saja. Jadi S-nya yang dari sekolah menjadi saja. Saya kebetulan termasuk yang ikut menjadi bagian di Direktorat PAIS mulai tahun 2006. Waktu itu saya mengurusi Subdit Kesesamaan. Nah, mulai tahun 2011 diganti namanya, yang dulu strukturnya itu baik fungsi, Subdit Kurikulum, Subdit Ketenagaan, Subdit Bantuan, Subdit Kelembagaan, Subdit Kesiswaan. Sekarang subditnya berdasarkan jenjang satuan pendidikan. Ada subdit PAUD, TK, ada subdit SD, subdit SMP, ada subdit SMA, kemudian ada terakhir subdit SMA. Saya termasuk yang ditugasi untuk mengawal subdit pendidikan agama Islam pada SMA. Nah, alhamdulillah bahwa mulai tahun 2006 Direktorat yang mengurusi secara khusus pendidikan agama Islam di sekolah sudah diperhatikan kembali. Cuma memang kita masih menunggu, sampai sekarang itu masih menjadi isu ya, bahwa di kabupaten kota dan di provinsi itu akan segera juga ada bidang dan ada seksi PAI. Saya juga sangat berharap bahwa itu akan segera lahir. Karena apa? Karena kalau itu sudah lahir, sudah dibentuk, tentu pendidikan agama Islam di sekolah itu akan terurus, termasuk juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan guru pendidikan agama Islam di sekolah itu akan semakin terurus, tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini kami menyadari bahwa memang guru-guru pendidikan agama Islam pada sekolah itu kurang terurus, terutama yang menyangkut dengan nasib, terutama persoalan sertifikat. Jadi seksi PAPENDA di kabupaten kota itu merasa sibuk dengan mengurus madrasah, sehingga sering terbengkalai yang terkait dengan masalah guru dari sekolah. Bapak Ibu sekalian, persoalan-persoalan yang terkait dengan Direktorat PAI ini memang sangat
kita bersyukur sekali ya, bahwa di Indonesia ini regulasi yang namanya undang-undang maupun peraturan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan agama Islam dan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah ini menurut saya sangat kuat dan sangat papan. Artinya undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia ini memang cukup menempatkan posisi pendidikan agama Islam pada posisi yang sangat strategis. Kita lihat misalnya di dalam Undang-Undang Dasar 45, itu secara khusus Undang-Undang 45 sudah mengamanatkan kepada pemerintah agar supaya mengelola suatu sistem pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia para peserta didiknya. Kalau begitu pula kalau